Warta Lisan Minggu 18 Juli 2021. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat beribadah dalam kebaktian Minggu GKI Kelapa Cengkir yang diselenggarakan secara online. Warta Lisan yang perlu diperhatikan sebagai berikut. Bina Pranikah online GKI Kelapa Cengkir akan diadakan setiap hari Sabtu pukul 16 sampai dengan 19 melalui media Zoom pada tanggal 7, 14, 21, dan 28 Agustus 2021 dengan biaya Rp300.000 per pasangan. Pendaftaran melalui WA GKI Kelapa Cengkir di nomor 0813 8890 1368 atau melalui email gkicengkir@gmail.com. Demikian warta lisan yang dapat kami sampaikan. Kami sangat mengharapkan saudara sekalian dapat turut serta di dalam kegiatan yang dapat dibaca pada warta jemaat. Ibadah minggu pada hari ini tanggal 18 Juli 2021 dilayani oleh Pendeta Gatot Pujo Tamtama dengan tema Gembalaku, Sahabatku yang Baik. Kebaktian kita berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun saudara-saudara saat ini berada. Kebaktian Minggu pada saat ini berlangsung dalam suasana PPKM darurat terkait dengan pandemi COVID-19. Di dalam situasi dan kondisi yang demikian, marilah kita memperhatikan firman Tuhan yang dinyatakan di dalam kitab Yeremia pasal 23 ayat 3 demikian. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai beraikan mereka.
dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Saudara-saudara, masihkah kita percaya dan mempercayakan diri kepada Allah Sang Gembala Agung? Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih dan Maha Kuasa, yang kami sapa dengan sebutan Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui pertolongan Roh Kudus. Ampunilah kami, kawanan domba gembalaanmu, yang kadangkala bahkan seringkali meragukan pemeliharaanmu, ya Allah Sang Gembala Agung. Ampunilah kami yang menghayati bahwa Allah adalah Sang Gembala yang agung, namun kami tidak setia untuk peduli dan mengasihi sesama. Ampunilah kami yang menghayati bahwa Allah adalah sahabat sejati, tetapi kami tidak setia untuk menjadi sahabat bagi sesama. Kami berdoa dan mohon pengampunan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, kepada kita yang telah mengaku dosa
dengan segenap hati. Dengarkanlah berita anugerah dari surat Efesus pasal 1 ayat 14 demikian. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, firman-Mu adalah pelita bagi kami untuk melangkah di dalam kehidupan ini. Firman-Mu adalah terang bagi perjalanan kehidupan kami, baik dalam suka maupun duka. Oleh karena itu, bersabdalah kepada kami ya Allah. Tolonglah kami semua ya Roh Kudus, agar kami dapat mengerti dan melakukan firman Allah di dalam kehidupan ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan Alkitab menurut Markus pasal 6 ayat 30
sampai dengan 34. Dilanjutkan pada ayat 53 sampai dengan 56. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuhlah di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kebaktian minggu pada saat ini yaitu Gembalaku, sahabatku yang baik. Marilah kita memperhatikan tayangan berikut ini. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni, menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong
Saudara-saudara, bagi kaum muda dalam konteks Indonesia, nampaknya lebih mudah untuk menghayati bahwa Allah itu bagaikan sahabat, bagaikan teman yang sangat akrab atau konco kental. Di dalam konteks kehidupan umat Israel, nampaknya lebih mudah untuk menghayati bahwa Allah bagaikan gembala. Di dalam kitab Mazmur pasal 23, Daud menyatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Di dalam kitab Yehezkiel pasal 34 ayat 15, Allah menyatakan demikian. Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh karena Allah dihayati bagaikan gembala, sehingga umat berada pada posisi sebagai kawanan domba. Maka tidak heran dalam kehidupan umat Israel, para pemimpin umat Israel juga diharapkan dapat menggembalakan umat Israel. Mereka diharapkan menjadi pemimpin yang bertanggung jawab. Ketika masa pelayanan Musa sebagai pemimpin umat Israel akan berakhir, maka Musa memohon kepada Tuhan, biarlah Tuhan, Allah dari roh segala makhluk, mengangkat atas umat ini seorang yang mengepalai mereka waktu keluar dan masuk, dan membawa mereka keluar dan masuk, supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Kitab Bilangan 27 ayat 16 dan 17. Saudara-saudara, Yesus mengerti kitab Taurat. Ia mengenal kitab para nabi. Dia juga tidak asing dengan kitab Mazmur. Di dalam kitab Taurat, kitab para nabi dan kitab Mazmur juga diungkapkan penggambaran Allah sebagai gembala yang baik. Yesus tidak sekedar mengerti, tetapi sungguh-sungguh menghayati dan menerapkan penggambaran Allah sebagai gembala yang baik. Sehingga tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada orang banyak. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Yesus mengajarkan banyak hal kepada orang banyak itu. Saudara-saudara, domba tanpa gembala
tidak dapat menemukan jalan yang benar, jalan yang menuju padang yang berumput hijau dan air yang tenang. Sehingga domba tanpa gembala rentan untuk tersesat. Domba tidak punya tanduk. Domba juga tidak punya taring. Domba juga tidak punya cakar. Larinya tidak lincah. Apalagi bila dalam kondisi bulunya masih tebal dan semakin tebal. Dengan demikian, domba tanpa gembala sangat rentan untuk diserang dan diterkam oleh binatang buas. Yesus sebagai gembala yang baik memberikan yang dibutuhkan oleh orang banyak pada saat itu. Pertama, Yesus memberikan ajaran yang sehat. Pada saat itu, pengajaran berdasarkan kitab Taurat dan kitab para nabi yang dilakukan oleh para pemimpin agama Yahudi justru membebani dan menekan umat, karena para pemimpin agama Yahudi menekankan peraturan-peraturan keagamaan. Pengajaran berdasarkan kitab Taurat dan kitab para nabi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus justru melegakan, memberikan kelegaan kepada umat. Karena yang ditekankan oleh Yesus adalah intisari dari kitab Taurat dan kitab para nabi, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan segenap kekuatan. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pengajaran Yesus kepada orang banyak bukan menekankan kepada peraturan-peraturan keagamaan, tetapi pengajaran Yesus justru memberikan arah, memberikan kekuatan dan pengharapan kepada umat yang sedang dalam kondisi terlantar. Yesus sebagai gembala yang baik memberikan yang dibutuhkan oleh orang banyak. Selain ajaran yang sehat, hal kedua yang diberikan oleh Yesus yaitu kesembuhan dari penyakit. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Apakah tidak ada tabib pada saat itu? Masyarakat pada saat itu sudah mengenal tabib, tetapi biayanya sangat besar, amat mahal bagi sebagian rakyat jelata. Seorang perempuan yang sakit pendarahan telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Markus 5 ayat 26.
Saudara-saudara, Yesus Sang Gembala yang baik itu ternyata bertindak juga sebagai sahabat yang baik. Di dalam Markus pasal 6 ayat 6b sampai dengan 13, Tuhan Yesus mengutus ke-12 muridnya. Lalu di dalam Markus pasal 6 ayat 30, para murid atau para rasul itu kembali kepada Yesus untuk melaporkan pelaksanaan pengutusan tersebut. Rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Namun ternyata tidak ada pujian dari Yesus. Tidak ada pujian yang terucap dari Yesus. Wah, kalian hebat, kalian baik, telah mengerjakan yang aku perintahkan. Tidak ada. Nampaknya ada hal yang tidak beres yang terjadi pada para murid, sehingga tidak ada pujian dari Yesus. Justru Yesus berkata, marilah ke tempat yang sunyi. Saudara-saudara, jika kita memperhatikan Injil Markus pasal 4 ayat 34b, maka terdapat keterangan demikian. Tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Itu berarti pergi ke tempat yang sunyi, menyendiri. Disitulah Yesus biasanya memberikan pembinaan yang intensif kepada para muridnya. Saudara-saudara, Yesus sebagai sahabat yang baik dinyatakan dengan kemampuannya menangkap hal-hal yang non-verbal. Nampak dari raut muka dan gestur para muridnya, Yesus mengetahui bahwa mereka letih dan membutuhkan istirahat. Sehingga ia berkata, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Saudara-saudara, di dalam komunikasi, hal-hal yang non-verbal biasanya lebih jujur daripada yang verbal. Pihak yang sanggup menangkap hal-hal yang non-verbal adalah orang yang dekat, yang sering berelasi dan berkomunikasi secara intensif. Salah satunya yaitu sahabat. Saudara-saudara, tema kebaktian minggu pada saat ini yaitu Gembalaku, sahabatku yang baik. Tema tersebut di satu pihak berisi tentang sebuah penguatan bahwa kita tidak sendirian dalam menjalani kehidupan ini. Sangat mungkin ada di antara kita yang pada saat ini merasa kecewa, sudah capek, letih, lesu dalam menjalani kehidupan ini. Saudara-saudara, firman Tuhan menyapa kita dan kembali meneguhkan kita bahwa Tuhan
Yesus Kristus merupakan Sang Gembala yang baik dan sahabat yang baik. Bahkan Ia adalah gembala dan sahabat yang terbaik. Ia setia menyertai kita apapun persoalan yang kita hadapi. Tema kebaktian pada saat ini di sisi yang lain merupakan pengutusan bagi kita agar kita saling menggembalakan. Kehadiran kita di dalam keluarga, di dalam jemaat, dan di dalam kehidupan masyarakat bukan untuk menambahi masalah, tetapi memberikan solusi dengan melakukan perubahan dan pembaharuan yang konstruktif, yang membangun kehidupan. Dadi wong ki mbok sing solutif. Jadilah pribadi yang memberikan solusi di dalam kehidupan ini. Tema kebaktian pada saat ini berisi tentang sebuah pengutusan agar kita menjadi sahabat bagi sesama. Marilah kita menjadi pihak yang belajar mengerti, bukan untuk dimengerti. Pihak yang tidak hanya menangkap pesan yang verbal, tetapi juga yang non-verbal. Tidak hanya terpaku pada pesan-pesan yang tersurat dalam WA, tetapi juga menangkap pesan-pesan yang tersurat. Maksud saya tersirat dalam WA. Bukan hanya terpaku pada tulisan-tulisan, tetapi terlebih menangkap pesan yang tersirat di dalamnya. Dengan demikian, kita sekalian, baik di dalam keluarga, di dalam kehidupan berjemaat dan bermasyarakat, didorong dan diinspirasi oleh Tuhan Yesus Kristus untuk saling menasihati, untuk saling menguatkan di dalam menjalani kehidupan ini. Amin. Marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita, menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas kenyataan
bahwa kasih setiamu tidak berkesudahan. Engkau setia menyertai, menolong, dan memberkati kami sampai dengan saat ini. Pada bulan ke-7 tahun 2021. Ya Allah, Sang Penolong yang sejati, kami berdoa bagi setiap orang yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Juga bagi setiap orang yang sedang dalam pemulihan kesehatan. Termasuk kami berdoa untuk Ibu Ningsih, Ibu Eliawati, Ibu Suyarni, Bapak Matius Raharjo, Ibu Lydia Kurniawan, Bapak Giokcian. Kami juga berdoa untuk Oma Lydia Wiyanti Kusumo, Ibu Mimi Listiani, Ibu Oni Lestari, dan kami pun berdoa untuk Ibu mertua Bapak Budi. Ya Allah, berikanlah yang terbaik kepada mereka. Jika Engkau berkenan menyembuhkan, maka tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Kami juga memohon, berikanlah kesehatan kepada setiap anggota keluarga kami, ya Allah, baik yang serumah, satu kota, di luar kota, maupun yang tinggal di luar negeri. Kami pun memohon, berikanlah hikmat-Mu, agar kami tidak dicengkram oleh kecemasan dan ketakutan. Kami berdoa bagi setiap orang yang menghadiri kebaktian minggu pada saat ini, dimanapun mereka berada, baik berstatus sebagai anggota jemaat dan simpatisan GKI Kelapa Cengkir, maupun bukan anggota jemaat GKI Kelapa Cengkir. Kami percaya Allah Sang Gembala Agung dan sahabat yang sejati setia menyertai kami apapun yang terjadi. Tolonglah kami semua untuk setia beriman kepadamu dan menyatakan iman kami melalui tindakan nyata peduli kepada sesama. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nas persembahan diambil dari 1 Tawarikh 29 ayat 9a. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening BCA Majelis GKI Kelapa Cengkir maupun scan QRIS GKI Kelapa Cengkir. Dibanding
Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih ya Bapa atas segala rahmat yang Kau berikan kepada kami ya Bapa. Meskipun kami saat ini masih dalam keadaan pandemi dan harus kembali beribadah online dan melakukan rekaman dari rumah masing-masing. Bapa, kami percaya bahwa setiap persembahan yang kami kumpulkan ini dapat berguna bagi orang-orang yang memerlukan. Kiranya Engkau mau kuduskan dan Engkau juga berikan hikmat kepada setiap tangan yang mengelola ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami angkat doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Gembala yang baik memanggil domba, membaringkannya di padang hijau. Domba dituntun ke air tenang. Gembala yang baik kenal dombanya. Gembala yang baik, Tuhanku Yesus, memberiku hidup, dosa ditebus. Gembala yang baik kenal dombanya, dipimpinnya terus di jalan lurus. Bila gembala datang menyapa, kawanan domba kenal suaranya. Tuhanku Yesus, gembala yang baik, aku pun juga kenal suaranya. Gembala yang baik, Tuhanku Yesus, memberiku hidup, dosa ditebus. Gembala yang baik kenal dombanya, dipimpinnya terus di jalan lurus. Meski ancaman selalu datang, ku takkan gentar, niscaya menang. Yesus gembala, aku dombanya, diberinya damai, hidupku tentram. Gembala yang baik, Tuhanku Yesus, memberiku hidup, dosa ditebus. Gembala yang baik kenal dombanya, dipimpinnya terus di jalan lurus. Saudara-saudara, pergilah untuk menjadi saksi Kristus, Sang Gembala Agung dan sahabat yang sejati. Syukur kepada Allah. Allah Bapa Sang Pencipta memberikan engkau kesadaran bahwa kasih setia Allah tidak berkesudahan. Yesus Kristus Sang Gembala Agung dan sahabat yang sejati menganugerahi engkau dengan kesediaan untuk peduli kepada sesama. Roh Kudus Sang Penolong yang sejati memampukan engkau untuk memuliakan Allah
di dalam suka maupun duka. Kasih karunia Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai engkau sekalian kini dan selamanya.